satunya adalah paten dari para harapan kami yaitu tidak lain kepada pemerintahan Presiden Jokowi ya agar lebih melihatlah dan mereview bahwa hasil dari undang-undang produk dari pemerintahan sekarang itu ya diuji kembali lah apakah sudah betul atau tidak ya. Harapan kami hanya rakyat kecil ya, rakyat biasa, apapun itu untuk demi kemajuan oke, kami setuju, tapi jika nantinya kami yang sengsara gitu, ya apa boleh buat kami turun sekarang ke jalan. Jelang lebaran, KPU digeruduk masa guru demo Mayday tak terkait perburuan tetapi tentang. Sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi sekaligus juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat gitu ya, kami mengucapkan selamat Hari Buruh sedunia karena dirayakan, diperingati itu tidak hanya di Indonesia, ini diperingati di berbagai macam negara. Nah, untuk Gerakan Buruh Bersama Rakyat gitu dengan berbagai macam aliansi itu akan turun ke jalan besok itu bertepatan 1 Mei 27 provinsi. Nah, dengan menggunakan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri, terus kemudian juga untuk beberapa kota biasanya di wilayah Jabodetabek yang mayoritas kita untuk ke Jakarta misalkan seperti Kerawang itu tetap melakukan di Kerawang, Subang, Purwakarta dan daerah-daerah Jakarta dan Bekasi dan Tangerang tetap melakukan di Jakarta. Nah, gitu ya, dan juga mendesak bagaimana mengusut tuntas persoalan kasus korupsi. Adalah hari bersejarah bagi kita para kaum buruh, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. May Day adalah bukan perayaan, May Day adalah perjuangan kawan-kawan semua. Catatan sejarah betapa puluhan ribu kaum buruh telah berkorban untuk bagaimana memperjuangkan hak-haknya. Untuk itu kita paham May Day 2022 bertepatan menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi kita kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kita punya komitmen sebagai gerakan, sebagai perjuangan, maka momentum itu tidak boleh kita hilangkan kawan-kawan semua. Maka dengan keikhlasan dan berat hati sekaligus, walaupun kita hari ini menjelang Idul Fitri, tetap kita melangsungkan, kita tetap menunjukkan identitas kita bahwa May Day adalah hari perjuangan kawan-kawan semua. Hidup buruh! Hidup buruh! May Day adalah perjuangan kawan-kawan semua. Catatan sejarah betapa puluhan ribu kaum buruh telah berkorban untuk bagaimana memperjuangkan hak-haknya. Harapan kami yaitu tidak lain kepada pemerintahan Presiden Jokowi ya agar lebih melihat dan mereview bahwa hasil dari undang-undang produk dari pemerintahan sekarang itu ya diuji kembali lah apakah sudah betul atau tidak. Harapan kami hanya rakyat kecil ya, biasa, apapun itu untuk demi kemajuan oke, kami setuju, tapi jika nantinya kami yang sengsara ya apa boleh buat kami turun sekarang ke jalan. 78 itu harus dicabut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak dengan ambil uang yang dibutuhkan. Kami akan kampanye tolak uang, tolak juga orang yang ingin menyokong atau main. Yang ketiga, kami tidak tetap objek yang bergeser laksanakan tetap kuat dari dua. Kami juga ada dua kerakyatan yang kami sampaikan, turunkan harga bahan yang mereka setiap dagangan nggak mau, biar dia juga ketangkep, ganti dagangan. Persoalan yang mendasar itu yang harus diselesaikan saat ini, saudara-saudara.
bantuan sosial dan kemudian jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan. Terus kita juga mendesak bagaimana pendidikan dan kesehatan yang ilmiah dan gratis di masa pandemi agar pemerintah, agar kaum buruh dan rakyat yang hari ini sedang berkesusahan seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Tapi fakta realitanya kita mencatat 1 tahun lebih di pandemi ini ada 11 aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 1 undang-undang gitu ya, 4 peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan juga termasuk 3 surat edaran menteri yang berkaitan dengan tunjangan THR juga merugikan kaum buruh dan rakyat. Rakyatnya tentu tidak begitu sulit sebenarnya gitu ya. Contoh di masa pandemi kalau wakil rakyat dan pemerintah mendengar gitu kan, sebenarnya ada satu hal kebutuhan rakyat tentang bagaimana misalkan memberikan perlindungan agar rakyatnya terbebas dari kekerasan dan pelecehan seksual, tapi tidak menjadi prioritas bagi pemerintah dan wakil rakyat. Justru lagi adalah kemudian tetap melakukan pembahasan di mana Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini mendapat banyak kritikan dari berbagai macam sektor, tidak menjadi prioritas bagi pemerintah dan wakil rakyat. Ini persoalannya adalah bagaimana kemauan dari pemerintah dan wakil rakyat kita melihat peran dan fungsi mereka untuk memberikan perlindungan. Mereka tidak hanya sebagai di tengah-tengah masyarakat, tapi mereka seharusnya hadir bagaimana memberikan peningkatan perlindungan, peningkatan kesejahteraan. Ini yang kemudian kita rasakan sampai hari ini adalah keberpihakannya masih sangat minim terhadap kepentingan rakyat yang mayoritas. Oke, ini berarti dari segala macam aspirasi yang sudah disampaikan, begitu aksi yang sudah dilakukan, dan juga pertemuan-pertemuan seperti yang tadi Mbak Nining juga sebutkan begitu ya, perbincangan mengenai bagaimana kemudian ini isu-isu yang diangkat dalam aspirasi ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, itu masih terkendala begitu ya Mbak Nining ya? Betul sekali Mbak, karena kita sebenarnya kalau pemerintah bilang bahwa kaum buruh atau rakyat Indonesia tidak tidak pernah memberikan masukan, sebenarnya kita berkali-kali, baik itu melalui dialog, diskusi, bahkan juga melalui aksi, sebenarnya dari berbagai macam media gitu ya, cukup kencang memberitakannya. Nah ini justru kemudian tidak menjadi prioritas. Ini hal yang aneh gitu ya.